Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Selamat pagi para pendengar podcast Randomness Inside My Head. Kembali dengan saya Rijo dengan topik ke-6 dalam bulan Desember ini. Apakah dia? Cereng. Tokoh inspiratif. Wah, ada banyak tokoh inspiratif di dunia ini. Saya bisa bilang mulai dari nenek saya, ibu dari ibu saya, yang menjanda pada usia muda, membesarkan 4 anak perempuan sendirian sambil menggarap sawah, setiap hari bangun jam 3 pagi untuk mencari kayu bakar di hutan dan sebagainya. Atau ibu saya yang membesarkan 3 anak sambil bekerja, sambil kasih les, sambil yang lain saya melihat dia jumpalitan untuk mengurus keluarga, pekerjaan di kantor, dan juga memberikan tambahan les. Ada banyak sekali, tapi hari ini saya mau cerita tentang satu tokoh inspiratif yang paling tahu saya, yang paling tahu perjuangan saya, kesusahan, karakter, ketekunan, apalagi ya, yang membuat saya senang, membuat saya sedih, membuat saya kecewa. Pokoknya paling tahu tentang saya. Siapakah dia? Tokoh inspiratif yang saya mau bagikan ke kamu pagi ini tak lain adalah saya sendiri. Ya, nama saya Rijo Tobing. Saya sudah mulai ada di internet. Maksud saya bukan dalam kapasitas punya media sosial ya, tapi mulai berkarya pada tahun 2016. Waktu itu saya berusia 34 tahun. Saya sudah menikah dengan 2 anak. Saya menulis novel pertama pada bulan Juli tahun 2016. Sebenarnya bukan novel ya, itu kumpulan cerpen dalam bahasa Inggris. Kenapa dalam bahasa Inggris? Karena bahasa itu sudah saya pelajari dari usia 7 tahun berkat dorongan orang tua. Dan dengan bahasa itu saya merasa sangat nyaman untuk menulis. Saya menulis kumpulan cerpen yang diterbitkan secara mandiri oleh sebuah penerbit kecil di Yogyakarta. Tapi dengan bantuan Tuhan dan family dan keluarga besar dan teman-teman terdekat, buku itu bisa dijual di Gramedia, Kinokuniya, dan Periplus sepanjang tahun 2016 sampai 2020 awal, sampai menjelang pandemi. Bagaimana jumpalitan yang menerbitkan buku sambil menjadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga dan rumah dan tetek-tetek lainnya? Saya cuma bilang kalau itu berkat pembagian waktu. Jadi situasi keluarga kami adalah keluarga yang menjalani long distance marriage. Suami saya bekerja di kota lain dan kami LDM selama kurang lebih 7 tahun dalam 15 tahun pernikahan. Waktu saya mengandung sampai anak kedua umur 3 tahun, kami hanya bertemu dengan suami pada akhir pekan. Jadi kebayang ya, saya punya anak yang pertama itu sudah usia 4 tahun, udah TK, udah aktif, banyak playdate, banyak kegiatan sekolah, dan masih ada bayi yang harus diurus, tapi saya sendirian di rumah, tidak ada suami yang menjadi partner sehari-hari. Sejak anak kedua lahir, saya memakai jam tangan di rumah setiap saat, cuma dilepas waktu mandi aja. Di situ saya membagi waktu selama 96 kali dalam 24 jam. Kenapa 96? 1 jam dibagi 4. Jadi waktu yang ada bagi saya adalah per 15 menit. Saya melihat waktu dulu masih sekolah, waktu ujian, menjalani banyak ujian sekolah ya. Banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dalam 15 menit. Dalam 15 menit kita bisa menjawab bisa 15 soal. Kita bisa menulis esai, kita bisa mengerjakan banyak hal. Jadi saya pikir pendekatan itu juga cocok untuk pekerjaan di rumah tangga dan mengurus anak-anak. Dalam 15 menit saya bisa melakukan banyak hal. Saya bisa mengantar anak les piano kan cuma 30 menit. Itu saya pakai satuan 15 menit, jadi saya alokasikan 2 kali 15 menit. Untuk memasak 1 jam, berarti 4 kali 15 menit. Berarti dalam satu hari yang 24 jam ada 96 kali 15 menit. Itu kan banyak banget. Kalau kita hitung aja dari 1 sampai 96 itu kan lumayan bikin ngos-ngosan. Jadi dari 15 menit pertama sampai 15 menit ke 96
Itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pendekatan itu yang saya pakai waktu saya mulai berkomunitas, mulai pandemi kan, mulai berkomunitas secara online, lalu sibuk nge-MC sana sini, bergabung dengan komunitas Drakor Class, menulis untuk blog itu, untuk blog saya sendiri, untuk platform Kompasiana, lalu mulai belajar bahasa Korea tahun 2021. Semester pertama level 1 itu masih honeymoon karena saya sudah uh, lumayan, bukan memakai bahasanya ya, terbiasa dengan bahasanya karena menonton film dan drama Korea, dan karena saya mengikuti taekwondo 2 kali seminggu, jadi saya sudah terpapar dengan bahasanya dan level 1 saya jalin dengan mudah. Itu honeymoon. Nah, level 2 ke atas itu nightmare. Karena seperti semua bahasa di dunia ini, kalau nggak dipakai ya nggak ngerti, kalau nggak dipraktekkan ya nggak bisa gitu kan. Nah, bagaimana caranya tetap belajar bahasa, tetap menulis, tetap podcast, bahkan sejak tahun 2002 berapa ya? 22. Lalu saya membuat podcast dengan Cho Sweeney, podcast The Cho Sisters. Kamu boleh mampir juga ke sana ya, selain sering main ke sini ya. Bagaimana caranya? Ya itu, saya membagi waktu saya setiap 15 menit. Kalau misalnya ada deviasi dari rencana per hari, itu wajar, tapi selalu ada backup plan. Misalnya nih, anak saya harusnya pulang jam 1, tapi ada kerja kelompok mendadak, jadi pulangnya jam 2. Saya ngapain dalam 1 jam? Pulang pergi dari rumah ke sekolah udah 40 menit. Saya punya kafe langganan lah intinya, dan di situ saya akrab dengan baristanya. Jadi begitu saya buka pintu, mereka udah bilang, Bu Rijo, halo. Mereka udah tahu saya akan duduk di mana. Mereka udah tahu menu favorit saya. Dan di mobil selalu ada buku untuk saya belajar bahasa Korea ataupun novel untuk saya mengasah kreativitas. Karena kalau seorang novelis nggak baca novel orang lain, ya wassalam. Kamu harus diisi dengan air terus-menerus supaya kamu jadi bejana yang mengeluarkan air yang bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip hidup saya. Jadi menurut saya itu inspiratif ya, karena waktu saya menjalaninya saya biasa-biasa aja gitu, karena saya nggak banyak mikir kayaknya ya, set gitu. Apa yang ada langsung dikerjain, apa gercep lah istilah zaman sekarang. Tapi kemarin tuh seorang adik kelas lah teman yang saya kenal karena belajar bahasa Korea bilang, kakak udah jadi ibu, jadi istri, podcasting, writer, ikut kompetisi online. Oh ya, saya suka kompetisi online. Jadi saya suka misalnya ada lomba nulis apa, lomba desain apa, saya suka. Itu gimana caranya? Ada satu peribahasa bahasa Korea, bunyinya begini, balbotko nasoda. Artinya lepasin sepatu, udah gitu langsung terjun ke satu isu gitu. Itu kalau disandingkan dengan peribahasa Indonesia, itu cepat kaki ringan tangan. Tanggap gitu. Apa-apa ngerjain cepat. Memang istilah dalam bahasa Korea itu artinya adalah tidak berpikir panjang waktu mau menolong orang lain. Langsung aja menolong. Ya kurang lebih begitulah, cepat kaki ringan tangan. Ya kita orangnya harus rajin, harus gesit gitu. Kalau ada isu cepat selesaikan. Saya nggak berlama-lama ngelihat, aduh apa yang salah ya dari suatu masalah gitu, apa yang harusnya waktu itu saya kerjakan. Memang itu ada di porsi koreksi diri ya, tapi tidak berlama-lama merenung dan meratapi diri ya. Yang penting adalah solusi. Kalau ada masalah yang penting ada solusi, bukan cari siapa penyebabnya atau apa. Ya bisa dipikirin sesudah tenang, karena kalau dipikirin saat itu juga yang ada adalah self blaming, dan itu tidak sehat untuk keseluruhan dinamika hari itu. Ya begitu, menurut saya tokoh yang inspiratif buat saya adalah saya sendiri. Kenapa saya bikin podcast ini? Karena saya sedang dalam kondisi terpuruk dan hidup sedang tidak baik-baik aja, saudara-saudara. Jadi waktu kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik aja, menurut saya yang paling baik adalah melihat ke diri sendiri. Melihat bahwa you've come this far, kamu udah sampai sini dengan semua air mata, keringat, perjuangan. Ayolah, kasih tepukan di bahu, bilang you did good. Kamu udah berusaha, terima kasih. Ayo berusaha lagi hari ini. Ayo bangkit lagi kalau sedang terpuruk. Oke, sekian tentang tokoh inspiratif versi saya. Kalau kamu punya versi sendiri,
boleh bagikan ke email randomness.insight.myhead@gmail.com atau main ke Instagram saya ya, @randomnessinsightmyhead di Instagram. Ditunggu, sampai ketemu di episode besok. Bye-bye.